Because we need more. We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. Kali ini kita bakal berusaha bahas rahasia yang mungkin cukup tabu di dalam dunia psikologis, di mana terdapat penelitian yang mengatakan bahwa para pelajar atau mahasiswa yang mempelajari ilmu psikologis jauh lebih rentan untuk mengalami disorder atau gangguan psikologis itu sendiri. Dan ketika saya tanya langsung ke teman-teman saya yang alumni jurusan tersebut, memang faktanya kebanyakan dari mereka ya mentalnya keganggu gitu. Bahkan ada yang rawat jalan sampai sekarang gitu, meskipun udah bertahun-tahun lulus dari jurusan tersebut. Nggak berhenti sampai di situ. Bahkan ada artikel yang diterbitkan oleh Asosiasi Sains dan Psikologi Global yang mengatakan bahwa terdapat sebuah paradoks ketika sebagian psikolog yang sepatutnya ahli dalam bidang kejiwaan justru mengalami gangguan psikologis. Fenomena kayak gitu bisa dibilang cukup unik, yang menandakan kalau masih banyak misteri yang menyelimuti jiwa manusia, yang menyebabkan orang-orang yang mempelajarinya atau bahkan orang-orang yang ahli di bidang tersebut justru ya kesulitan dalam menghadapinya. Kali ini kita bakal berusaha coba untuk cari tahu lebih dalam kenapa fenomena kayak gitu bisa terjadi dan apakah kita bisa mendapatkan pelajaran dari fenomena tersebut. Seorang psikolog yang biasa menerima beragam jenis keluh kesah dari orang-orang yang membutuhkan bantuannya lah, katakanlah kayak gitu, seolah dipaksa untuk masuk lebih jauh pada permasalahan yang sedang diceritakan oleh pasiennya untuk mengetahui akar masalah dan penyebab utama dari gangguan mental yang dialami oleh pasien tersebut. Melalui sesi itu, seringkali sang pasien menceritakan alur kehidupan dan beragam jenis beban yang ditanggung oleh jiwanya, yang menyebabkan psikolog yang menanganinya merefleksikan atau mencerminkan masalah tersebut pada dirinya sendiri, hingga psikolog tersebut seolah berada dalam kondisi mental yang sama dengan pasien itu, demi mencari titik terang dan beragam jenis opsi yang dapat dilakukan atau dianjurkan pada sang pasien. Jadi bayangin aja gitu, kalau sehari ada belasan atau bahkan katakanlah puluhan pasien dengan beragam jenis permasalahan yang berbeda-beda, dan sang psikolog harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pasien-pasien tersebut, entah itu ada yang jadi korban pemerkosaan atau jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, ada juga yang didiagnosa hidupnya tinggal sedikit gitu, dan masih banyak lagi permasalahan mental yang mau nggak mau harus diserap oleh psikolog tersebut. Jadi ya wajar aja kalau kondisi jiwa dari seorang psikolog itu sendiri sangat amat mudah untuk terganggu. Karena penyelesaian masalah dalam lingkup psikologi itu berbeda dengan penyelesaian demi penyelesaian masalah yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang udah kita tahu sebelumnya, masih banyak banget yang belum kita mengerti atau masih banyak banget rahasia tentang jiwa kita sebagai manusia. Ibaratnya kita masuk ke dalam sebuah ruang yang penuh dengan anomali, paradoks, teka-teki, dan dilema. Contohnya kayak rasa sakit atau trauma deh. Ada sebagian orang yang bisa merasakan rasa sakit atau penderitaan hanya karena putus cinta. Sementara bagi sebagian orang yang lain nih, masalah kayak gitu ya bisa dibilang sebagai masalah yang remeh gitu. Bukan sebuah masalah besar yang seharusnya bisa bikin orang ngerasa tertekan atau depresi. Tapi di sini yang unik. Dalam lingkup emosi yang dirasakan oleh orang yang ngerasain sakit itu atau orang yang ngerasain penderitaan itu, ya nggak ada bedanya gitu. Bagi dirinya ya sakit aja, nggak peduli alasan di balik hal itu. Dengan kata lain, kondisi dari jiwa dan emosi yang dimiliki oleh seorang manusia itu nggak pernah peduli sama jenis masalahnya atau remeh dan rumitnya sebuah permasalahan. Sama halnya ketika manusia merasakan kebahagiaan yang bisa dipicu oleh hal-hal receh dan sederhana sekalipun. Begitulah kondisi jiwa manusia yang bisa terganggu bahkan dengan beragam hal tak terduga. Jadi, berdasarkan kompleksitas dan relativitas dari jiwa tersebut, seorang pelajar psikologi seringkali menemukan diri mereka tersesat dalam kebingungan, khususnya ketika berusaha menilai beragam jenis kemungkinan yang dapat ditawarkan oleh jiwa manusia.
Faktor lain yang dapat menjadi pemicu seorang pelajar psikologi mengalami gangguan psikologis adalah ketika mereka tahu cara kerja dari pikiran kebanyakan manusia, termasuk motivasi dan beragam hasrat negatif yang bisa dibilang terpendam di dalamnya. Namun mereka tetap dipaksa untuk berinteraksi dan menghadapi orang-orang kayak gitu karena tuntutan kehidupan sosial. Ibaratnya nih, kita udah tahu kalau ada beberapa jenis orang yang bisa dibilang toksik dan punya sifat yang buruk. Tapi ya kita mau nggak mau harus tetap membangun relasi atau hubungan dengan orang-orang kayak gitu. Dan terkadang yang mungkin cukup mengkhawatirkan dan mungkin bisa dibilang cukup menjadikan, orang-orang yang negatif dan toksik itu sendiri justru berada dalam lingkungan terdekat kita. Contohnya kayak keluarga. Jadi lahirlah perasaan tertekan, kecemasan, dan lain-lain. Dengan beragam jenis kerumitan dan efek yang ditimbulkan oleh ilmu psikologi tersebut, pada akhirnya kita bisa sampai pada sebuah pertanyaan. Apakah ilmu psikologi itu berbahaya? Well, sebenarnya kalau ngomongin risiko ya, semua ilmu dan aktivitas pasti punya risikonya tersendiri. Tapi khusus buat psikologi, ada beberapa bagian yang mungkin lebih tepat disebut sebagai kekurangan dibanding kita sebut sebagai sebuah bahaya. Hal tersebut dikarenakan konsep atau nilai dari jiwa itu sendiri yang belum sepenuhnya berhasil manusia pahami, hingga sangat memungkinkan untuk melahirkan anomali dalam upaya penguraian dan pemahaman manusia tentang jiwa. Jadi bisa dibilang, manusia masih punya banyak pekerjaan rumah, bahkan dalam konteks pengetahuan terhadap diri kita sendiri sebagai sebuah makhluk. Dan seperti yang dikatakan oleh Carl Jung, bahwa akar kejahatan di dunia ini adalah manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akan sangat amat bijak jika manusia kembali berusaha memahami dirinya lagi, dengan menelusuri lebih dalam dan lebih jauh pada labirin eksistensi manusia yang bernama jiwa. Sekian Koseltus Sanganing, sampai jumpa.